Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai, tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mulai dengan mengingatkan kita tentang istilah-istilah berkenaan dengan penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, yaitu Yesus mati supaya saya hidup, Yesus menderita supaya saya berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya saya sehat dan sembuh. Itulah bagian firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Engkau sudah mati, menderita, menggantikan kami di kayu salib. Sekarang kami tidak perlu menderita lagi karena Tuhan sudah pikul semuanya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 15 ayat 17 sampai 20. Markus 15 ayat 17 sampai 20, demikian kata firman Tuhan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita lihat dan perhatikan benar-benar. Yesus diberi mahkota duri. Pikiran Yesus itu memikirkan keselamatan manusia, memikirkan keselamatan saya dan saudara. Saudara sekalian, kepala yang seperti itu yang dimahkotai duri sampai mencucurkan darah. Jadi mari kita ingat itu. Tadi Yesus seperti yang saya sudah katakan,
Yesus dimahkotai duri supaya saya diberi mahkota kemuliaan. Oleh karena itu, mari kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita bersatu dengan penderitaan Yesus, sehingga kita bisa mengalami kemuliaannya. Yang kedua, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Yesus direndahkan. Ya, supaya apa? Supaya kita ditinggikan. Mari kita baca bersama-sama dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-10 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, kata firman Tuhan. Ayat 9, mulai ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tadi, dia direndahkan supaya kita ditinggikan dan dihormati. Yesus memang mati supaya kita hidup. Nah, kemudian yang ketiga, ayat 19. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Saya tidak bisa membayangkan ini. Mereka memukul kepalanya. Sudah ada mahkota duri di situ, dipukul lagi dengan buluh. Ya, dan mukanya diludahi. Ia begitu dihinakan. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan. Bersama dengan dia kita dimuliakan. Bersama dengan Yesus kita menerima kemuliaannya yang kekal. Yang keempat, ayat 20. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok. Mengolok-olok itu lebih daripada menghina. Mengolok-olok dia. Saudara sekalian, apakah mengerti saudara kata olok-olok? Dihinakan supaya kita dipuji, dihormati. Itu sebabnya kita jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kabar ini kepada semua orang. Oleh karena inilah berita kemuliaan Tuhan yang luar biasa ketika dia mati di kayu salib. Sudah tentu pernah dengar ini istilah ini. Hanya di kayu salib itu Tuhan mengubah yang minus menjadi plus, yang minus menjadi plus, yang defisit menjadi surplus. Ya. Dan saudara tahu, kalau salib itu dipikul, ia berubah menjadi tanda kali, sehingga hidup saudara akan berkali-kali lipat, berkali-kali ganda dari kehidupan saudara sekarang. Karena itu datanglah kepada Yesus, karena ia sudah buat apa? Ia mati supaya saudara hidup, ia menderita supaya saudara berbahagia, ia terluka di atas salib itu supaya saudara yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tolong kami semua untuk terus menggenggam firman Tuhan ini, bahwa Engkau sudah mati Tuhan Yesus supaya kami hidup. Engkau menderita di kayu salib supaya kami berbahagia. Engkau terluka di kayu salib itu supaya penyakit kami yang berat, yang sulit disembuhkan menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.